Tujuan dibuatnya aturan adalah untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu dan juga menjaga hak serta kewajiban masyarakat agar tercipta masyarakat yang teratur. Terkait dengan aturan, saat ini di Gereja Kristus Raja Surabaya memberlakukan aturan baru terkait misa Trihari Suci. Aturan baru ini diperuntukkan untuk umat yang akan hadir mengikuti misa Trihari Suci, dan aturan ini berbeda dengan misa sebelumnya. Saya akan menemui ketua dari misa Trihari Suci ini untuk menanyakan secara langsung tentang aturan-aturan tersebut. Ya baik, saat ini saya bersama dengan ketua panitia dari misa Trihari Suci, yakni Bapak siapa? Mungkin bisa memperkenalkan diri. Ya, baik, terima kasih. Saya Bapak Vincentius Rudi Wijayanto, wilayah dari Agustinus. Ya, saya Dominikus Joni Susanto dari wilayah Katarina Labore sebagai ketua 1. Jadi ada Bapak Rudi sebagai ketua 2 dan juga ada Bapak Joni sebagai ketua 1. Ya, betul. Jadi berdasarkan informasi yang kami terima adanya aturan baru terkait tentang misa Trihari Suci. Mungkin bisa dijelaskan isi dari aturan baru tersebut bagaimana? Silakan. Menurut kami, kalau untuk aturan baru itu kayaknya sebetulnya tidak ada sih. Kita hanya lebih prepare aja untuk membuat agar umat itu semakin banyak untuk ke gereja. Ya, seperti kita meminta agar umat untuk datang lebih awal, seperti itu. Dan seandainya untuk pendaftaran sih seperti biasa memakai aplikasi Sires saja, seperti itu sih. Jadi tidak ada aturan baru gitu ya? Tidak ada aturan baru. Nah, bagaimana seandainya terjadi adanya umat dari luar KR yang ingin mengikuti misa? Sedangkan selama ini kan umat yang ingin mengikuti misa harus mendaftarkan diri terlebih dahulu. Silakan. Ya, kita tidak bisa membatasi umat dari paroki lain yang ingin ikut misa di sini, di KR. Ya. Jadi ya harapannya mereka tetap bisa melaksanakan ibadat Trihari Suci itu. Nanti akan ada semacam formulir gitu untuk mereka isi supaya mereka dapat mengikuti misa di sini. Jadi mereka tetap bisa datang dengan mengisi formulir seperti itu? Iya, betul. Tapi ya harapannya mereka tetap sebaiknya dihimbau ya tetap di parokinya masing-masing sih. Cuman mungkin kalau kebetulan lagi melintas untuk di parokinya tidak mungkin, tidak masalah. Kita siap menerima. Jadi tidak ada batasan? Tidak ada batasan. Nah, seperti yang kita ketahui tahun kemarin itu ada undangan untuk mengikuti misa. Apakah tahun ini juga sama seperti tahun kemarin? Untuk mengikuti misa di Trihari Suci, kita memakai sistem Siresa. Jadi tidak memakai undangan seperti yang tahun lalu. Jadi kita memulai dengan aplikasi Siresa. Jadi tidak dengan undangan. Mungkin bisa dijelaskan mengapa tidak menggunakan Siresa? Tidak memakai undangan. Tidak memakai undangan. Ya, karena begini. Selama ini kita tahu sendiri dengan undangan itu kayaknya kita ya terbatas. Betul. Tetapi meskipun Siresa ini pun terbatas, tetapi tidak menutup kemungkinan kita lebih banyak lagi untuk datang karena kita kan biasa sudah memakai aplikasi ini sebelumnya, seperti itu. Oke, baik. Bisa saya tambahkan? Sangat bisa. Ya, ini mungkin saya bisa memberikan latar belakangnya kenapa pakai Siresa. Mungkin dulu pakai undangan karena satu, banyak yang belum divaksin kan. Iya. Sekarang bisa dibilang semua sudah rata-rata paling enggak vaksin 2 kali. Jadi kuota tempat duduk ditambah sesuai aturan PPKM dari pemerintah. Kemudian dari panitia ini juga ingin supaya yang bisa ikut misa itu satu keluarga. Kalau pakai undangan kemarin kan terbatas. Betul. Mungkin 1 atau 2 orang aja. Seperti itu. Cuman kembali umat tetap diminta bijaksana
memilih jadwal misa yang paling sesuai. Karena ketika sudah daftar untuk hari tertentu, harus menunggu 24 jam atau jam 00 untuk dapat daftar yang misa berikutnya. Seperti itu. Jadi umat tidak memungkinkan untuk daftar beberapa jadwal misa. Tetapi panitia juga mengadakan misa secara online, streaming, yang bisa diikuti. Jadi misalnya tidak hanya offline namun juga ada online seperti itu. Betul. Jadi umat yang tidak bisa mengikuti jadwal hari tertentu bisa mengikuti secara streaming. Begitu. Nah, terkait dengan umat yang mengikuti misa Trihari Suci secara offline, apakah ada informasi tambahan agar umat ini bisa mengikuti misa secara offline dengan baik dan lancar? Ya, mungkin untuk biasanya kita mesti datang lebih awal, 20 menit sebelumnya. Terus juga kita pun juga harus tahu jam-jam di waktu yang sudah ditentukan seperti itu. Jadi jangan sampai pengumuman jadwal misa Paskah ini pun terlewatkan karena kita sudah memasangnya di depan gereja, seperti itu aja. Oke, baik. Mungkin jadi informasi tambahannya umat harus datang lebih awal agar bisa mengikuti misa. Ya. Baik, terima kasih atas Boleh saya tambahkan? Oh ya, boleh. Sangat boleh. Jadwal misa sudah disebar melalui grup-grup lingkungan, melalui IG-nya Komsos. Ya, jadi sedapat mungkin umat itu diharap datang lebih awal. Kenapa? Karena umat kalau pakai siresa, datang ke gereja kan masih harus check-in untuk mendapatkan nomor tempat duduk. Itu juga membutuhkan waktu. Kalau datang lebih awal akan lebih mudah dilayani. Begitu. Baik, jadi informasi terkait misa Trihari Suci ini sudah tersebar di mana-mana, jadi umat bisa melihatnya dan mengikuti misa ini dengan baik. Betul, betul. Ada tambahan lagi mungkin? Saya rasa sih udah sih mungkin Tidak ada sih. Beberapa pengumuman mungkin ada yang ditambahkan di waktu misa Ya. dengan slide itu. Umat sebaiknya juga memperhatikan pengumuman itu, atau mungkin ada informasi yang akan disampaikan mungkin melalui grup lingkungan. Itu aja. Oke, baik. Jadi sebenarnya informasi ini bisa umat dapatkan dari mana saja ya. Betul. Baik, kalau begitu terima kasih banyak atas informasinya. Terima kasih atas informasi agar umat bisa mengikuti misa ini dengan baik. Terima kasih banyak atas waktunya. baik, terima kasih. Dalam setiap perayaan misa, pihak gereja juga telah melakukan aturan protokol kesehatan dengan melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh sudut dalam gereja dan bangku-bangku. Bagi umat yang hadir, dihimbau untuk wajib memakai masker dan harus melalui pengecekan suhu tubuh, serta memasuki kotak penyemprotan dan mencuci tangan. Gereja menetapkan tahun ini sebagai tahun Ekaristi, maka dari itu panitia ingin mengajak umat untuk kembali dibersatukan Kristus dalam persekutuan yang dihidupi oleh Ekaristi dengan ayo ke gereja rindu Ekaristi. Sekian liputan hari ini dengan saya Angel dan kameramen Angger, reportase Komsos KR.